Halo Sobat Geosains, kali ini kita akan belajar tentang fenomena ketinggian gelombang dan bagaimana fenomena ini dapat mempengaruhi lingkungan pesisir. Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya garis pantai yang membentang panjang dan fenomena gelombang yang cukup ekstrim yang sehingga dapat berdampak besar pada masyarakat pesisir maupun berdampak untuk ekosistem pesisir juga hingga ke infrastruktur di sekitar area pantai. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa fenomena yang mempengaruhi lingkungan pesisir akibat dari ketinggian gelombang. Nah, mari kita lihat berbagai daerah yang mengalami fenomena ini. Yang pertama ada di Pantai Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu di Sulawesi Barat. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh gelombang tinggi dan abrasi. Nah, di pantai ini setiap musim penghujan sering dihantam oleh gelombang besar, terutama yang datang dari arah Laut Makassar. Gelombang yang terus-menerus menghantam pesisir dapat menyebabkan abrasi yang menggerus garis pantai dan dapat mengancam keberadaan pemukiman di sekitar pantai. Badai laut yang terjadi seringkali membawa angin kencang yang memperparah kondisi gelombang nih teman-teman. Warga setempat sudah walaupun sudah terbiasa dengan fenomena ini, tapi tetap dilakukan upaya mitigasi seperti pembangunan tanggul untuk penahan gelombang, kemudian mitigasi lainnya di mana untuk mencegah kerusakan yang lebih parah nih teman-teman di wilayah sekitar pantai. Nah, gelombang ekstrim yang terjadi di pantai ini biasanya terjadi pada musim hujan yang diikuti dengan curah hujan yang tinggi dan badai di perairan Selat Makassar. Gelombang di sini di wilayah tersebut bisa mencapai 0,5 sampai 1,5 meter yang dikategorikan sebagai gelombang sedang hingga tinggi. Gelombang setinggi ini tidak hanya mengancam infrastruktur di pesisir, tapi juga mengancam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, terutama mereka yang bekerja sebagai nelayan. Yang kedua ada di pesisir Wedung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Di wilayah pesisir Wedung ini fenomena gelombangnya cukup tinggi yang terjadi secara musiman, terutama saat musim barat dan musim timur. Saat musim barat, gelombang pecah ini bisa mencapai ketinggian 1,07 meter, sedangkan pada musim timur tinggi gelombangnya bisa lebih besar, yaitu mencapai 1,15 meter. Nah, perubahan tinggi gelombang yang besar ini berpotensi menimbulkan fenomena akresi, yaitu penambahan material di pantai, ataupun abrasi, yaitu pengikisan pantai, yang berdampak pada perubahan bentuk pantai di wilayah tersebut. Selanjutnya ada di wilayah pesisir Gresik, Jawa Timur. Pesisir Gresik di Jawa Timur ini juga punya cerita sendiri nih soal gelombang pasang dan banjir rob.
yang terjadi di wilayah sana. Pada tahun 2021, gelombang pasang air laut naik drastis, dan pada tahun 2022 banjirop juga melanda juga nih di daerah ini. Banjirop, sedikit intermezzo tentang banjirop. Banjirop ini merupakan banjir yang terjadi ketika air laut meluap ke daratan yang biasanya akibat dari kombinasi gelombang tinggi dan pasang air laut yang ekstrim. Nah, banjirop ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada daerah pesisir, terutama di desa Gresik yang memiliki tingkat ancaman abrasi yang sedang. Kalau kondisi seperti ini terus menerus terjadi, maka daerah pesisir Gresik bisa kehilangan banyak daratan akibat abrasi yang terjadi sepanjang waktu nih teman-teman. Dan yang keempat, yang selanjutnya ada di pesisir selatan Pulau Flores, yaitu Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur. Pesisir selatan Pulau Flores ini juga menghadapi tantangan besar dari gelombang tinggi nih teman-teman. Gelombang di wilayah ini bisa mencapai 5 meter dan sering menyebabkan pengikisan daratan. Nih, bayangkan saja nih, rumah-rumah yang di dekat dengan garis pantai bisa sangat rentan terancam, dan beberapa di antaranya bahkan sudah rusak akibat terjangan gelombang besar. Nah, di Kabupaten Sika ini, kejadian ini semakin diperburuk oleh abrasi yang terus-menerus terjadi, yang tak jarang tanggul penahan gelombang yang dibangun pemerintah akhirnya roboh diterjang gelombang yang kuat. Fenomena ini tentunya menjadi ancaman besar bagi warga dan infrastruktur yang berada di sekitar pesisir. Kemudian ada di wilayah laut bagian selatan Malang, Jawa Timur. Di Laut Selatan Malang, fenomena gelombang tinggi ini juga terjadi secara berkala. Nah, pada bulan Maret lalu nih, 2024, ketinggian gelombang di daerah ini mencapai 3 meter, yang membuat banyak nelayan enggan untuk melaut karena melihat kondisi laut yang cukup berbahaya. Tak hanya itu, kios-kios dan bangunan di sekitar pantai juga terdampak oleh gelombang besar ini nih teman-teman. Banyak bangunan seperti gazebo di tepi pantai yang rusak karena terjangan dari gelombang tersebut. Dan wilayah terakhir yaitu ada Pantai Ujung Genteng di Kabupaten Sukabumi. Nah, Pantai Ujung Genteng ini juga tak luput dari terjangan gelombang tinggi. Beberapa waktu lalu, gelombang tinggi di sini menghantam pantai dan merusak ratusan perahu nelayan serta puluhan bangunan di pesisir. Banyak perahu yang patah akibat benturan keras dengan ombak atau bertabrakan dengan perahu lainnya. Selain itu, di wilayah ini banjirop juga menambah kerusakan nih dengan air laut yang masuk ke daratan dan merusak bangunan di tepi pantai. Kerusakan yang diakibatkan oleh gelombang ini mempengaruhi kehidupan masyarakat nelayan secara langsung nih teman-teman. Mereka harus menanggung kerugian besar akibat kerusakan perahu dan infrastruktur lainnya.
Nah, dari berbagai studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa fenomena gelombang tinggi dan abrasi sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pesisir. Gelombang tinggi bisa datang kapan aja, terutama di musim penghujan atau ketika terjadi badai. Untuk masyarakat yang tinggal di pesisir, penting sekali untuk memiliki sistem mitigasi yang baik, seperti contohnya pembangunan tanggul penahan gelombang, terus juga penggunaan material pantai yang ramah lingkungan, hingga perencanaan tata ruang yang lebih baik lagi. Namun, usaha ini juga harus didukung oleh penelitian dan pemantauan terus-menerus mengenai kondisi gelombang dan perubahan iklim yang mempengaruhi tinggi dan kekuatan gelombang itu sendiri. Kerjasama antara pemerintah, peneliti, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi daerah pesisir ini. Semoga dengan memahami fenomena ini, kita bisa lebih siap dan waspada dalam menghadapi ancaman gelombang tinggi ini ya teman-teman. Sekian dulu, terima kasih sudah mendengarkan materi ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di materi selanjutnya.